Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Eh, para pemirsa channel Sang Penakluk, kita kembali berjumpa lagi. Yang kali ini kita duduk bareng dengan sosok figur nasional. Beliau adalah Ustadz Ma'ruf Muadzin. Kalau masalah jabatan dan lain sebagainya tidak perlu dijelaskan, saya kira. Cuman begini Ustadz, sebelum kita memulai perbincangan kita, saya ingin menanyakan kabar karena lama tidak ketemu. Sehat-sehat saja Ustadz ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya. Masa pandemi ini Ustadz, bukan hanya merubah tatanan sosial manusia atau masyarakat, tapi sepertinya sudah mau masuk ke ranah akidah yang menjadi sasaran pandemi COVID-19 ini. Terbukti banyak di masyarakat melakukan ritual-ritual atau mungkin apalah yang menurut asumsi mereka untuk menolak wabah, untuk menolak pandemi, atau bahkan ada yang mengatakan dengan cara-cara tertentu ini bisa menolak kematian. Misal di media itu banyak beredar perempuan memikul keranda orang mati. Itu katanya asumsi mereka diyakini untuk memutus mata rantai kematian yang begitu banyak ini. Menurut jenengan seperti apa paham seperti ini? Matur nuwun. Jadi memang suasana dan juga keberadaan memang serba berubah. Saya bahas yang kecil-kecil dulu, Ustaz. Di sebuah masjid yang biasanya tidak ada kunut, itu takmir masjid mulai menggagas ada kunut nazilah. Dari kunut nazilah lalu ditetapkan di kunut subuh. Akhirnya satu masjid terbiasa dengan kunut subuh. Itu Yang awalnya belum melakukan kunut gitu ya? yang awalnya tidak mau kunut, bahkan dengan keadaan ini ada yang mau kunut. Jadi ada perubahan di mana di situ amaliyah kita masuk dan diterima. Tetapi ada pula yang kemudian perubahan itu tidak hanya bertentangan dengan ajaran kita, justru itu yang harus atau Islam diturunkan untuk melawan itu, yakni terkait masalah akidah. Jadi Islam ini, Rasulullah itu datang ketika Arab itu sudah memiliki banyak budaya dan banyak ritual. Kalau itu bersifat tradisi dan itu tidak bertentangan, Rasulullah membiarkan. Seperti menghormati tamu, kemudian memuliakan tamu, itu kan sejak dulu Arab sudah ada dan Nabi membiarkan. Kalaupun ada tradisi yang kurang baik, oleh Nabi diberi sentuhan Islami. Tapi khusus menyangkut masalah akidah, ini tidak ada tawaran bagi Nabi kecuali menghilangkan akidah itu. Dulu di Ka'bah banyak berhala. Begitu Fathu Makkah, berhala yang disembah selain Allah ini dikikis dan dihilangkan oleh Nabi. Meskipun itu perlu proses. Tetapi pada intinya ketika kemudian hari ini masalah pandemi wabah ini sampai mengarah kepada masalah akidah, seolah-olah ada kekuatan dari Allah, dari selain Allah yang bisa menolak kematian. Lah ini sudah mengarah kepada akidah kesyirikan. Maka kita kembalikan yang membuat mati, yang membuat hidup Allah. Semua itu hanya perantara, hanya media. Tetapi sekali lagi bukan berarti dengan mengangkut keranda oleh perempuan lalu tidak akan mati. Oh, tidak bisa. Andaikan ini tidak dapat menolak mati, dari dulu sudah dilakukan oleh orang-orang. Jadi sekali lagi akidah yang semacam itu perlu dibenahi, perlu diluruskan kembali, bahwa tidak ada jaminan semacam itu dapat menolak kematian. Artinya kan cara-cara yang mereka lakukan itu sebagai media gitu tentunya. Seperti salah satu contoh umpama di beberapa daerah ini akhir-akhir ini yang sekali lagi menurut asumsi mereka dengan cara-cara yang mereka lakukan bisa menolak
virus, bisa menolak pandemi dan lain sebagainya. Seperti contoh nyembelih sapi, nyembelih ayam, kambing, atau mungkin buat jajanan-jajanan pasar seperti serabi dan lain sebagainya. Itu mereka meyakini, bukan meyakini apa ya, mereka melakukan itu yang menurut asumsinya untuk menolak wabah itu. Ini pandangan Islam seperti apa? Jadi begini, terkait dengan menolak wabah itu ada cara yang dibenarkan ya. Kita pakai masker kan juga menolak wabah. Kita pakai cuci tangan, jaga jarak, itu kan juga cara menolak. Tetapi kan tidak ada masalah karena itu ikhtiari. Kemudian cara kedua dengan doa. Kita berdoa juga kan menolak wabah ya. Tetapi cara ikhtiar dan cara doa itu masih dibenarkan. Masih ada tuntunannya. Demikian halnya ketika menolak wabah itu dengan sedekah. Dengan sedekah masih dibenarkan. As-sedekah tadfa'ul bala, itu riwayat secara maknawi itu cukup banyak yang menyebutkan seperti disebutkan oleh imam-imam hadis kita. Itu sedekah masih ada tinjauan syar'inya. Kemudian kalau menyembelih itu juga disebutkan di Fathul Mu'in itu man dzabaha ya, barang siapa yang menyembelih karena untuk menolak bahaya dari setan, bahaya dari jin, menyembelihnya karena Allah, itu masih dibenarkan. Tetapi ketika menyembelihnya ini lil jin, karena untuk jinnya atau karena untuk virusnya, ini yang tidak dibenarkan. Tetapi ketika menyembelihnya itu karena Allah, lalu disedekahkan kepada fakir miskin, dimakan bersama agar terhindar dari wabah, ini masih dibenarkan. Jadi ada beberapa tinjauan. Jadi fikih itu ibarat kedokteran, itu perlu didiagnosis. Jadi mana unsur syiriknya, mana yang masih ditolerir secara fikih, mana yang tidak ada masalah. Demikian halnya dokter ketika memvonis orang ini sakit jantung, itu tidak langsung seketika, tapi masih lab, masih foto rongsen, masih didiagnosis, baru kemudian disimpulkan. Berarti dari pemaparan Kiai ini, apa yang dilakukan oleh masyarakat akhir-akhir ini yang ramai, ya seperti menyembelih hewan-hewan yakni kambing dan lain sebagainya, atau mungkin membuat jajan yang itu menurut asumsi mereka adalah untuk menolak wabah, oke, boleh. Dengan catatan kalau toh memang tidak ada unsur-unsur kesirikan di dalamnya. Seperti itu ya. Betul. Seperti menyembelih memang uhillah lillah, memang untuk Allah. Cuman karena ada ditunggangi atau mungkin ada niatan lain yakni untuk menolak kejelekan seperti setan, jin atau mungkin penyakit, ini boleh juga gitu. Boleh gitu ya. Boleh. Berarti apa yang selama ini dilakukan masyarakat tidak ada masalah secara tinjauan akidah. Tidak ada masalah kecuali meyakini itu tadi. Meyakini dapat menolak kematian, meyakini tidak akan datang. Selama meyakini itu dari Allah, tidak ada masalah. Tapi kan kalau kita runut panjang ke belakang, paham masyarakat atau mungkin cara pandang masyarakat ini kan tidak sama ya. Artinya tidak sama itu artinya ada kala masyarakat melakukan ritual demikian karena memang betul-betul untuk menolak penyakit tadi, sehingga memiliki asumsi bahwa yang memberikan efek itu adalah proses penyembelihan itu, bukan Allah yang memberikan kesembuhan dan lain sebagainya. Ada pula masyarakat yang juga memiliki pemahaman undak cuman sarana media saja, tetap muathirnya Allah, tetap yang memberikan kesembuhan, yang menghilangkan penyakit tetap Allah, cuman sebagai sarana atau media saja. Ini untuk menetralisir hal-hal yang seperti ini gimana? Sama seperti ketika kita minum obat. Jadi ketika ada orang beli obat itu, ketika dia meyakini obatnya yang menyembuhkan, itu kan tidak boleh. Tapi ketika kita meyakini Allah yang memberi kesembuhan melalui obat itu, kan boleh. Dan masyarakat kita biasanya minum obat itu ya karena memang mengharap kesembuhan. Tetapi kita biasanya orang seperti itu tetap meyakini Allah,
bukan obatnya. Jadi disitulah peran kita untuk mengajarkan, untuk kemudian memberi bimbingan. Dan sekali lagi bimbingan ini kan tidak selesai. Dulu orang tua kita berdakwah, yang didakwai sudah meninggal. Berarti sekarang giliran kita, kiai-kiai kita sudah banyak yang wafat. Ya akhirnya generasi ini ya kita yang mendakwai, yang mengajarkan akidah, syariah, dan tasawuf. Berarti intinya tetap boleh, asalkan dengan catatan-catatan yang telah jenengan sampaikan tadi itu. Kembali lagi Kiai, masyarakat di bawah atau mungkin masyarakat kita ini cara pandangnya terhadap satu objek itu sangat berbeda-beda. Saya paham dan maklum saya menurut saya. Cuman kadang-kala mereka yang melihat dari sisi barat tidak cocok dengan pandangan apa yang disampaikan oleh orang yang melihat dari sisi timur. Cuman kadang-kala yang di barat ini selalu selalu memponis bahwa ini tidak boleh, ini syirik, ini dan lain sebagainya. Padahal kadang satu objek pandangannya tidak sama. Menurut jenengan? Jadi terkait dengan masalah itu, setahu saya faktor kedalaman ilmu. Jadi orang-orang yang mudah memvonis ini syirik, ini bid'ah, itu belum jauh mempelajari ilmu usul fiqh, belum jauh mempelajari ilmu khilafiyah ulama, belum banyak mempelajari bagaimana para ulama kita dulu menghadapi fenomena semacam itu. Jadi pada intinya kan beda dokter umum dengan spesialis. Dokter spesialis tidak langsung memvonis, tapi menunggu tajamnya hasil analisa baru kemudian dinyatakan hukumnya. Enggak, itu kan untuk masyarakat kita yang mungkin menurut jenengan tadi itu kurang begitu dalam tentang ilmu usul fiqh atau mungkin aqwalul ikhtilaf yang ditampilkan oleh ulama, kita cara memberikan pemahaman kepada mereka agar supaya dengan pemahaman-pemahaman yang kita berikan tentang ritual yang mereka lakukan, toh itu pada intinya adalah ikhtilaful ulama. Kadangkala itu tadi Kiai, ada oknum-oknum, oh ini syirik, ini bid'ah, langsung memponis demikian. Kan masyarakat kita sepertinya kaget atau mungkin malah akan ikut-ikutan tidak melakukan ritual-ritual yang demikian, toh walaupun secara hukum fikih itu tidak ada masalah. Caranya dengan mendidik, dengan cara memberi pengajaran, ya termasuk dengan kajian kita kali ini. Jadi, tapi saya rasa mereka sudah terbiasa, Ustaz. Contoh ya, dulu saya mengira setelah ada tuduhan syirik terkait ziarah kubur, saya kira makam sepi, ternyata makam Ampel tambah ramai. Jadi tidak ngefek, karena mereka sudah meyakini itu dari para ulama kita. Kemudian tahlil, kurang apa? Mereka itu menulis buku di YouTube, di televisi, streaming, mereka hampir tiap hari. Tapi buktinya masyarakat kita tetap tahlilan, ya. Tetap istighosa juga. Jadi ada memang beberapa yang tema besar ini ketika diserang justru makin marah. Tetapi ada pula yang ini memang kan tidak terlalu banyak ini ya. Jadi semacam tolak balak ini, kemudian juga kalau di istilah Madura kan rokat tasek ya. Iya. Atau di tempat saya itu ada petik laut gitu. Petik laut, kalau di kampung-kampung sedekah bumi. Nah, jadi selama tadi unsur yang meyakini ada kekuatan dari selain Allah itu dibenahi, selesai. Oh, berarti intinya kita dalam membimbing mereka, orang-orang masyarakat bawah, tidak serta-merta kita vonis ini syirik, ini bid'ah, tidak kan Kiai. Artinya hal-hal yang mereka lakukan ayo kita rangkul, yang kurang baik diperbaiki, yang tidak bagus dibenahi, bukan malah di apa bahasa Maduranya itu di epotel sekaligus gitu kan. Dipatahkan sekaligus. Karena memang masyarakat kita kan seperti yang jenengan tadi disampaikan adalah mereka tidak punya keyakinan kok selain Allah yang memberikan efek, tidak, tetap Allah.
keyakinan mereka yang memberikan kesembuhan dan lain sebagainya. Seperti contoh tadi yang jenengan sampaikan, sedekah bumi, petik laut dan lain sebagainya, itu hal-hal yang tidak baik, monggo diperbaiki. Berarti peran-peran ustadz atau mungkin kiai-kiai kampung ini yang kadangkala tidak banyak kesibukan untuk memperbaiki itu. Jadi ketika ada kekuatan, selama itu meyakini dari Allah, tidak ada masalah. Jadi terkait dengan misalnya ada pisau itu kan bisa melukai. Pisau juga bisa untuk menyembelih. Selama ketajaman itu kita yakini dari Allah, tidak ada masalah. Buktinya apa? Buktinya dalam hal tertentu ada yang tidak bisa ditusuk ya. Misalnya ketika ada ilmu kejadukan atau api, biasanya bisa membakar, tapi giliran Nabi Ibrahim tidak bisa membakar. Nah, hal-hal yang semacam ini tetap dikembalikan kepada Allah, itu tidak ada masalah. Tidak ada masalah kalau memang benar keyakinannya adalah Allah yang memberikan efek, Allah yang merubah, atau Allah yang memberikan kesembuhan, kan seperti itu ya. Nah, berarti inti dari pertemuan kita atau mungkin bincang-bincang santai kita pada sore kali ini adalah apa yang dilakukan masyarakat selama ini, baik untuk di masa-masa pandemi atau mungkin di luar itu secara syariat tidak ada masalah. Dengan catatan-catatan seperti yang disampaikan di depan, toh walaupun pada kenyataannya mungkin juga tidak memberikan efek gitu ya. Sudah kadung nyembelih sapi ya juga tetap nggak ada masalah, tetap saja wabah itu berjalan, mungkin sedekahnya yang bernilai gitu kan ya. Dan mungkin pula dengan sedekah itu Allah menyelamatkan orang tadi dari wabah. Termasuk yang berlaku di sebagian kampung kita, itu sholawat pakai burdah keliling itu juga. Okay. Nah, ini memang sepertinya berasal dari Madura, kemudian masuk ke wilayah Madura Selatan, seperti Bulak Banteng ya. Itu kan Madura Selatan. Gitu. Iya. Kalau burdahnya tidak ada dalilnya, tetapi yang dimaksudkan sholawatnya. Jadi ada sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, aro'aita in ja'altu sholati kullaha du'aan alaik. Nabi, kalau sholawatku semua saya jadikan doa untukmu, apa menurut panjenengan? Nabi menjawab, idzan yakfikallah ma hammaka min amri dunyak wa akhiratik. Kalau yang kamu baca sholawat semua untuk doa kepadaku, Allah akan memberi kecukupan dari apa yang kamu resahkan, urusan dunia dan akhirat. Hari ini kita resah dengan wabah, lalu kita sholawat, dan sholawat orang itu mudah mengikuti bersama, itu yang ada syairnya. Sholawat burda, sholawat habsyi, dan sholawat-sholawat, mereka mudah dengan mengucapkan. Lebih tergugah gitu. Lebih tergugah. Dulu ketika kita mondok, menghafal teks Arab dengan nazam lebih mudah nazam. Nah, demikian halnya dalam masalah sholawat, lebih enak terbiasa banyak bahkan ratusan itu menggunakan nazam bersama-sama, sehingga dari keberkahan sholawat itu yang kita takutkan resahkan bersama oleh Allah diangkat dan dihilangkan. Barokahnya sholawat. Tapi kalau memang inti dari burdahnya memang masih belum ditemukan dasarnya. Karena Imam Busiri jauh setelah Rasulullah. Jadi yang dimaksud adalah sholawatnya, dan hadis tadi riwayat At-Tabrani ada, riwayat At-Tirmidzi ada, dan lain sebagainya. Oh iya ya, ada yang kelupaan saya nih ya. Tadi saya menanyakan masalah penyembelihan sapi, kambing, atau mungkin ayam dan lain sebagainya, itu yang tadi dalam tanda kutip diyakini oleh masyarakat memutus wabah atau menyelamatkan dirinya dari wabah. Kalau semisal sembelihannya tadi seperti yang jenengan sebutkan untuk Allah, tapi disisipkan untuk menolak hal-hal yang negatif, boleh tidak dikonsumsi dagingnya? Tetap boleh. Jadi di kitab I'anatul Talibin, di kitab Fathul Mu'in yang mengutip dari kitab Tuhfah itu, kalau tidak salah redaksinya begini, man dzabaha lillah
lidaf'i syarril jin jaza. Barang siapa yang menyembelih hewan untuk Allah agar Allah menyelamatkan kita dari keburukan setan, maka boleh dan halal. Dikonsumsi dagingnya. Halal dikonsumsi. Kalau ada di kampung Gus Muafik atau Ustadz Muafik ini ada yang menyembelih karena Allah agar terhindar dari wabah, lalu di kampung Anda tidak mau, silahkan dikirim ke Putih. Kami bagikan kepada orang-orang fakir miskin. Sebab hukumnya halal. Hukumnya halal. Baru di situ di kitab-kitab fikih kita dijelaskan menjadi hukum bangkai, bahkan haram dikonsumsi ketika tujuannya langsung kepada jin, bukan meminta kepada Allah. Artinya penyembelihan yang lillah tadi itu, apakah cara menyembelihnya menyebut nama Allah atau mungkin seperti apa? Betul. Jadi ketika menyembelih bismillah disembelih. Halal ini. Ketika peruntukannya nanti untuk sedekah dengan biniyatil qabul agar terhindar dari, sudah sah. Nah, yang enggak boleh itu kan ini wa ma uhilla bihi li ghairillah. Itu menyembelih untuk berhala apa? Untuk apa namanya? Jadi menyebut ketika nyembelihnya itu. Berarti ketika yang maksud yang sembelihan untuk Allah adalah ketika proses penyembelihannya adalah menyebut nama Allah. Ini yang halal dikonsumsi. Toh walaupun ada sisipan untuk lidaf'i syarri syaiton, untuk menolak kejelekan setan dan lain sebagainya, yang penting kan ini lillah atau pakai sembelihan secara syariat. Yang tidak boleh ketika menyembelih tidak menyebut nama Allah, malah untuk corona, untuk jin dan lain sebagainya, ini yang tidak boleh dan haram dikonsumsi kayaknya. Tapi kalau orang muslim menyembelih itu kan sunnah membaca bismillah. Sunnah. Ada pendapat lagi yang mengatakan wajib, tetapi di mazhab Syafi'i kan sunnah. Kalau dia muslim lalu menyembelih dibagikan untuk agar terhindar dari corona, kita menghukumi secara zahir dia untuk Allah, sembelihannya untuk Allah. Sebab ketika nyembelih tidak menyebut selain Allah. Kalau tidak menyebut nama asma Allah, kemudian disembelih, dagingnya dibagikan kepada orang-orang fakir miskin, ini secara zahirnya boleh dikonsumsi, halal. Boleh, sebab dia Islam dalam pandangan kita Syafi'iyah. Itu tidak ada masalah. Karena kita sudah meyakini dia Islam. Toh walaupun prosesnya tidak menyebut nama Allah. Bismillah kan sunnah menyebutnya. Di dalam fikih-fikih kita sunnah. Baik ya, terima kasih. Ini mungkin saya kira sudah dianggap cukup masalah hal-hal sepele yang kadangkala di blow up menjadi besar oleh masyarakat kita. Itu pun karena beda cara pandang ya. Mungkin dari Kiai sebagai ikhtitamul taqwa pada kesempatan kali ini atau closing statement untuk masyarakat kita tentang hal-hal yang terjadi ini Kiai, biar mereka tidak menjadi galau, tidak kebingungan dan sebagainya. Monggo Kiai. Jadi betul Allah berfirman dalam suatu ayat di Al-Quran. Kalau Ustadz di NU kan wajar Gus, nggak hafal nomor, nggak hafal nama, tapi ayatnya hafal. Ayatnya hafal. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana. Musibah yang menimpa kepada kita hari ini itu adalah yang terbaik bagi kita. Ma kataballahu lana illa ma kataballahu lana, bukan alaina. Di Allah menimpakan musibah itu tetap ada hikmah, tetap ada manfaat, sehingga meskipun hari ini terlihat berat, terlihat perih bagi kita, terlihat serba sulit, maka di situ kesabaran kita menerima takdir ini, dan di masa-masa menerima kesabaran itu kita tetap ikhtiar. Tetapi upaya ikhtiar itu jangan sampai keluar dari koridor syariah. Koridornya itu dikembalikan semua atas kehendak Allah, takdir Allah. Dan sekali lagi, yang namanya musibah, Allah akan memberi ganti yang lebih baik. Amin. Amin. Andaikan ini tidak terjadi. Amin. Jadi kita tinggal berprasangka baik kepada Allah, tetap sabar. Upaya dari para pemimpin di negara kita, di kampung, di kota, maskeran juga, cuci tangan, jaga jarak, ada lagi doa, ada lagi
sedekah orang-orang yang tidak mampu, sholawat, tetapi semua tetap menggunakan masker dan juga tidak berkerumun. Sebab ini terakhir Ustaz, di zamannya Imam Ibnu Hajar itu di Mesir pernah ada wabah besar, lalu umat Islam di Mesir itu kumpul berdoa di lapangan. Ibnu Hajar yang mana ini, Kiai? Al-Hafidh Al-Haythami, Al-Asqalani, mohon maaf. Al-Hafidh Al-Asqalani, Berarti Ibnu Hajar pertama ya? gurunya Ibnu Hajar Al-Haythami. satunya. Iya. Al-Hafidh Al-Asqalani, Ibnu Hajar ini menceritakan di Mesir saat itu terjadi wabah, putri beliau juga Terjangkit. terkena wabah dan meninggal. Lalu kata beliau, saat itu umat Islam berkumpul di lapangan, mereka berdoa, ternyata bukan selesai virusnya, wabahnya, taunnya, makin banyak yang meninggal. Kenapa? Ini tidak selesai hanya dengan doa. Ada upaya ikhtiar, dan ikhtiar itu kita perkuat dengan doa. Ketika ada di antara kita yang berdoa ke masjid, tetap maskeran, tetap jaga jarak dan lain sebagainya. Nanti insya Allah saya kutipkan kitab beliau terkait dengan bagaimana dulu mereka berkerumun berdoa, justru wabahnya semakin banyak, karena pada kerumunan itu virus menyebar. Bukan karena doa dengan kerumun yang menjadi menambah volume kematian atau mungkin menyebarnya virus, tapi karena kerumunnya itu. Kerumunnya. Bukan karena doanya. Doa kita tetap melaksanakannya sebagai ikhtiar batin, ikhtiar fisik dengan prokes, kita disiplin dan lain sebagainya, sembari kita tetap bertawakal dan husnudzon bahwa inilah yang terbaik dari Allah. Terima kasih Kiai, dan mohon maaf, mudah-mudahan jenengan sehat, Amin. panjang umur, Amin. rezekinya tambah lancar Kiai walaupun Amin. PPKM. Dan mudahan kita bisa bertemu kembali di lain waktu. Dan saya pribadi mohon maaf, kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.